Halo sahabat 18 News, masuk ke rumah Lina ya. Jadi hari ini kita mau ngebongkar-bongkar tentang Bollywood dan tentang pernak-pernik India. Ayo masuk ke rumah. Langsung disambutnya dengan nari India ya. Hamko hamise churalo. Nih masuknya di kamarku dengan semua serba India. Jadi dari gelang India, dari semua yang berbau-bau India. Harus main ke rumahnya Lina Mukherjee dan kalau sok aku Kitty Lilu. Nih. Jadi banyak banget kan aksesoris Indianya. Nanti aku bisa ngejelasin ke kalian apa-apa aja aksesoris dan yang dipakai untuk pesta dan yang dipakai untuk hari-hari. Tapi sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel 18 News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga yang bermanfaat pastinya. Hai sahabat 18 News. Jadi aku mau kasih tahu kalian kalau orang India itu bener-bener suka keglamoran seperti ini. Tapi kita nggak bisa kayak kasih nama sih, tapi cukup tahu orang ya kalau dibilang kayak gini, oh ini antingnya, ini jumkanya, kayak gitu. Jadi seperti ini ya, orang India itu detail teman-teman. Kalau dia pakai anting biasanya ini untuk atasnya. Jadi kayak gini nih, kalian sering kan lihat orang India seperti ini. Boleh curia, boleh kangenan. Nah juga gelang India, jadi kayak kan krincing. Jadi memang disediakan untuk gelang. Nah untuk antingnya sendiri, mereka tuh punya desain yang berbeda dari negara kita ya. Pastinya mereka tuh punya keunikan dari teksturnya tuh beda banget nih. Misalnya dia kayak ada kayak etniknya seperti itu. Jadi kayak gini pemirsa. Ini koleksi di Mukherjee ya, tapi ada juga yang aku jual ya. Misalnya kayak anting-anting seperti ini nih. Aku melakukan penjualan seperti ini ya teman-teman, baju India, terus aksesoris. Itu biasanya aku menjual dalam sebulan itu 500.000 rupiah. Kayak gitu. Nah kalau ini untuk hiasan hidung. Nah ini untuk hiasan hidungnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nih jadi kalian sering kan lihat kalau misalnya kayak Neno Waline Tera Menkabya Celtahi Madu Salatera. Jadi kurang lebih ya beginilah aksesoris dan orang India juga detailnya ya, aku sampai begitu hafal. Ini biasanya ini dijahitkan kalau misalnya kita pakai rok itu dijahitkan seperti ini. Nih ini dijual biasanya 30.000, 50.000 seperti ini. Jadi detailnya tuh bener-bener lengkap banget ya teman-teman. Pokoknya dijelaskan sampai satu hari kayaknya nggak cukup deh. Kalung-kalungnya juga mereka punya keunikan yang bener-bener lihat. Ini yang buat aku jujur kenapa aku tuh suka India, karena mereka tuh punya detail yang berbeda daripada aksesoris negara lain. Karena aku juga alhamdulillah sudah travel di banyak negara seperti itu kira-kira. Begitu teman-teman. Nah untuk kisaran harga kalau kayak gelang India ya yang kita full kanan kiri seperti ini biasanya aku jual 200.000 rupiah. Kalau untuk hiasan hidung kayak gini biasa 100.000 atau 120 ya, tergantung dengan pasaran. Dan kemudian kayak gelang India ini juga aku kisaran 150.000 sampai 200.000 rupiah. Kalau anting seperti ini biasanya per anting aku jual 70.000 rupiah ya, antingnya seperti ini. Jadi gitu harganya teman-teman. Ya intinya yang aku jual nggak sampai jual rumah lah kayak gitu. Kalau jalan-jalan ya biasanya yang orang sering laku ini karena nggak norak nih. Jadi dia tuh namanya kan jumkanya itu bener-bener polos, jadi bagus gitu ya. Terus kemudian kalau yang untuk pesta biasanya yang seperti ini nih. Jadi dia mempunyai keglamoran disesuaikan warna. Karena kan mata-matanya ini disesuaikan dengan baju yang tadi aku sebutin lehenga seperti rok atau sari. Jadi setiap baju tuh aku punya warna. Orang India tuh kalau pesta semua warna. Kecuali putih sama hitam ya, biasanya kalau kita ada acara-acara dan acara dimulai dari malam sampai subuh. Jadi semua warnanya tuh glamor seperti ini. Begitu sahabat 18 News. Hai sahabat 18 News. Jadi aku selain mengoleksi barang-barang India ya, aku sering kayak ke Dubai, terus pernah ke Maldives atau kemana-mana tuh sering juga koleksi tas. Coba kalian lihat, tas-tas aku tuh bener-bener bagus banget. Dari semua negara ya aku beli, walaupun ada merek-merek yang ada di Indonesia. Kalian tuh percaya, barang-barangku tuh sudah kukasihkan orang sampai satu lemari, tapi ternyata masih penuh. Dan banyak dari fans ya, ini aku pernah dibeliin brand titik-titik seharga 10 juta. Jadi dengan harga segitu, dan ini tas-tas ini banyak, dan ini makeup juga banyak dari luar negeri. Jadi aku adalah pengoleksi barang-barang, lihat. Memang kelihatan lah ya kalau yang koleksinya tuh nggak main-main, dari parfum, dari Paris, dari semua negara sih. Terus tas-tasnya juga. Aduh ini nggak usah disut ya, kena kucing.
Jadi kayak sepatu-sepatu atau apa tuh koleksi aku banyak banget, dan ini kebanyakan aku dari luar negeri. Selain India, aku lebih suka kayak Eropa gitu sih. Kalau yang paling mahal ya, kayaknya kalau aku beli di India ya, barang-barang banyak bulu kucing, nggak kelihatan kan Kak? Nggak. Jadi kalau aku sih beli yang paling mahal harganya kayaknya ini deh. Ini 15 juta, sama ini 17 juta, beli di Cina, Guess. Bukan Guess, Gucci. Nih, Gucci. Jadi aku beli 19 juta di Cina. Nggak pernah kepake Kak semenjak corona, jadi masuk di dalam situ terus. Ya semua kisaran sih nggak paling mahal 25 juta paling. Jadi ada barang-barang antik kayak gitu, misalnya aku beli kayak di Cina, di mana-mana setiap aku travel. Pokoknya intinya aku cewek banget ya Kak ya, mengkoleksi dari semuanya, boneka, make up, tas, sepatu, bener-bener cewek banget. Seperti itu. Hai sahabat 18 News, aku hari ini disuruh nyanyi India nih, kayak challenge. Jadi aku menyanyi lagu India, apa ya? Tum pas aaye, yu muskuraye, tum maine jane kya, sapne bhi kahe, ab to mera dil jage na sota hai, kya karu hai, kuch kuch hota hai, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, begitu. Kuci kuci hota hai artinya aku sedang jatuh cinta loh. Padahal aslinya aku lagi jatuh cinta loh malahan. Langsung tarik nafas saking. Jadi kan PSBB ini yang alami hampir kurang lebih 6 bulan, dan saat PSBB terjadi tuh aku di India. 3 hari lagi nggak balik ke Indonesia akan di lockdown, dan saat itu aku panik banget dan aku udah belanja 200 kg. Sesampai di Indonesia kirain problem selesai, yang jadi apa? Nggak bisa dikirim barang-barangnya, yang ada apa? Udah duit belum dilunasi customer karena kebanyakan yang DP, dan kemudian aku mesti nge-refund sebesar 50 juta rupiah. Kalian bisa bayangin nggak uang segitu gimana dapatnya di masa corona? Siapa yang mau pakai baju? Derita demi derita untuk bertahan hidup itu, mungkin karena untung ya masih jadi selebgram, ada endorse, tapi kan nggak sebanyak yang dulu. Dan aku juga punya karyawan, apakah aku harus pecat mereka ataukah aku harus hidup sendiri? Dan aku berpikirnya kalau misalnya aku memecat mereka, kalau posisi itu terjadi, misalnya aku jadi karyawan, orang dipecat gimana. Jadi malam itu bukan berpikir untuk diri sendiri, orang tua di kampung jualannya udah nggak laku, kurang laku, terus kayak karyawan tuh gimana. Jadi pikirannya itu bercabang-cabang yang membuat ya, tapi biasanya kalau orang agak depresi kurus ya, tapi aku kenapa gak kurus nih. Jadi aku berpikir, aku tuh sebenarnya pengen komplain sih, maksudnya gimana ya sama pemerintah, maksudnya ya Allah kok bisa nggak ada jalan lain. Maksudnya kalau PSBB oke aku di rumah, tapi solusinya apa? Ternyata memang harus kita sendiri yang inisiatif gitu, kita nggak bisa nunggu dari pemerintah. Karena mungkin kan dari 280 juta penduduk Indonesia gitu kan, nggak mungkin pemerintah mikirin semua orang. Jadi aku tuh bertahan hidup, misalnya nih aku kayak project sama Mimi Peri, sama Keke, sama siapa kan, nanti aku cari sponsor. Mereka punya nama, kakak mau nggak jadi sponsor? Nanti kan ada lebih uang dikit-dikit lumayan. Jadi atau aku nawari, kamu nggak terkenal project sama aku, jadi kita lebih kayak menjual diri, tapi dalam tanda kutip menjual dirinya yang baik ya, mempromosikan diri untuk hidup. Jadi aduh kalau diceritain sih sumpah sekarang ini aja aku mau nangis sebenarnya, kayak kalau ada bawang bombay, sedih banget teman-teman, sumpah. Mungkin deritaku ini ya, kalau aku bicara derita nih, aku curhat ke orang, pasti jawabannya orang kan sabar. Kita juga mengalami hal yang sama pasti. Dari berapa miliar penduduk di dunia, kalau kita curhat tentang corona pasti jawaban mereka sabar. Padahal sabar itu ya Pak, sabar ada di sana gitu, tetap nggak akan mempengaruhi hidup kita. Jadi aduh, kalau mungkin tasku deh, barang-barangku bisa dijual eceran aja, aku jual deh. Untungnya ya barang-barang yang aku pakai itu suka masih ada laku. Dan di sini aku belajar, setelah nanti corona yang terjadi, bener-bener uang itu lebih dari teman, lebih dari saudara, dan apapun. Anggap mau bilang dewa terlalu tinggi ya. Kata orang, uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang rasanya mau mati guys. Jadi ini kita harus saving money, jangan kebanyakan kredit ini dan itu, banyak belanja ini itu. Saving money itu besar banget. Saat kalian depresi, kalau ada uang masih bisa makan, karena corona harga makanan tidak berubah kan. Jadi buat kalian semua di luar sana yang suka belanja, nggak punya penghasilan, nanti kalau corona memang bener-bener bisa berakhir, saving uang deh kita sama-sama. Gila, kita nggak akan tahu ke depan ada virus apa lagi, dan virus apa lagi. Ini menurut aku pribadi bener-bener coronanya tamparan buat aku pribadi ya, maksudnya ternyata uang tuh segitu pentingnya. Dan saat kita mau minjem, semua orang susah corona kan, sekarang susah juga gitu. Mereka aja nggak tahu mau jualan apa. Paling satu-satunya yang bisa dijual banyak orang ya makanan dan masker dan mungkin hand sanitizer. Tapi untuk pakaian, yang namanya fashion, yang namanya aksesoris, siapa yang mau pakai sekarang?
sedikit boleh buka mall, besok udah PSBB lagi, dan terus begitu bergulir. Tiketing juga nggak bisa, jadi baju-bajuku di India pun kalau nanti datang nggak tahu siapa yang beli. Jadi bener-bener ya teman-teman, ya ini ngomong bukan aku nih, lu tuh ngeluh terus. Aku sebisa mungkin menjadi manusia yang nggak mau ngeluh, karena ngeluh tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi memang derita yang ku alami itu bener-bener perih banget, lebih dari ditinggal pacar guys. Itu jadi curhatanku ya sahabat 18 News. Jadi buat kalian kalau mau tegar, lihat aku deh, dibully, nggak punya duit, bisa senyum di kamera. Mungkin 100 juta aja ada kali, kalau nggak lebih malahan. Rugi karena setiap barang yang datang, aku kan kalau bisnis biasa dimodalin nih sama cowok ya, cowok aku maksudnya, bukan cowoknya, banyak loh nanti dikira orang salah. Jadi dia marah, aku nggak bisa ngganti rugi ke dia kan, karena kan nggak laku langsung jebret, laku kayak dulu. Kalau dulu misalnya barang datang, oh aku dapat omset 60 juta sekali datang, sebulan 5 kali kan lumayan. Tapi sekarang 1 bulan datang omsetnya itu misalnya biasa dapat 200 juta kayak kasarnya gitu, sekarang kan aku bisa cuma dapat 40 juta, 50 itu pun sudah ngejepit banget, dan bener-bener nawarinnya tuh beli dong ya. Jadi rugi mental, rugi duit, rugi semua. Terus nggak ngerti aku harus bicara apa lagi. Yang jelas intinya, kata orang kan ibu kota tuh lebih kejam daripada ibu tiri ya. Ternyata ibu corona lebih kejam dari segala-galanya ibu yang ada di dunia ini. Kayak gitu. Sedih kan muka aku langsung. Kalau bahas corona tuh langsung happy ku hilang. Karena sekarang aja aku mikir nih, besok aku ngapain ya? Masa sih jual baju India terus kalau coronanya ternyata masih tahun depan? Berarti kan aku harus buka restoran kecil. Kalau perlu aku jual nasi goreng nih, aku nih selebgram jualan. Mungkin aku bisa ngelakuin itu. Udah gak ada malu lagi sekarang. Lu mau hidup atau mati dalam keadaan seperti ini? Jadi ya yang mungkin aku pikirin, aku udah mulai loh kak ngeracik makanan apa yang lidahnya orang Indonesia suka, kayak gitu udah mulai mencoba-coba sih. Kita itu nggak semua lidah orang Indonesia bisa makan India kecuali yang pencinta. Tapi kalau makanan Indonesia justru malah bisa dicicipin. Tapi kalau yang nggak spicy ya misalnya kayak sate, kayak apa, easy gitu. Kalau makanan India tuh kan rempah-rempahnya tuh terlalu jadi orang Indonesia tuh belum apa-apa tuh udah dari baunya aja dia tuh udah nggak selera sih seperti itu. Kalau ditanya harapan, aku sih berdoa semoga virus ini cepat selesai, karena di India tuh banyak juga orang depresi, kayak artis-artis idola aku kemarin sampai ada yang bunuh diri juga. Mungkin karena gini loh, semakin kita di lockdown di rumah, kan tipe orang beda-beda, ada yang hyperaktif kayak aku. Jadi kalau di rumah terus tuh mungkin kita jadi kayak pikiran kita tuh kacau gitu. Jadi kayak pengennya sih hidup normal, dan virus itu juga kan nggak baik ya, banyak orang yang meninggal apa. Jadi pengennya kita sebagai manusia mungkin di bumi ini banyak dosa ya, jadi kita juga perbaiki, jangan buang sampah sembarangan, terus jaga diri yang baik, hikmah-hikmah yang diambil gitu. Jadi terus kalau nanti uang juga yang aku bilang tadi, jangan boros lagi, kita nggak tahu ada virus-virus apa lagi ke depan. Harapanku sih pengen hidup normal seperti dulu lagi, karena 6 bulan di lockdown ini banyak perihnya ya. Mungkin kalau di dalam rumah dengan kebutuhan yang udah sultan mungkin ya nggak ada kesedihan, tapi kan ini kita bukan sultan ya, jadi berbeda. Jadi harapannya itu buat orang yang sedih di sana mau nangis, mungkin kadang pengen mengakhiri hidup karena nggak ada kerjaan, di PHK, kamu ingat satu aja sih, tujuan hidup itu pasti Tuhan itu menciptakan kamu ada sebab. Kalau kamu sampai membunuh diri sendiri berarti kamu kalah dalam berperang sih. Kamu harus ingat semboyan nenek moyang kita loh, rela mempertahankan negara, berarti kita rela mempertahankan diri kita, ngelakuin apa aja yang penting masa corona kamu masih hidup. Jadi buat sahabat 18 News, jangan lupa ya tonton dan subscribe inspirasi ini. Tetap keep strong, keep going on. Maksudnya kita berdoa kepada Tuhan selalu kita diberi kesehatan dan